'cause we're aiming high. Halo, balik lagi nih di channel gua. Makasih yang udah ngeklik video ini. Kali ini gue bakal nambah playlist soal breeding discus. Yang sebelumnya adaptasi discus di aquascape, sekarang gue mau nambah playlist baru, yaitu breeding discus. Sebelumnya sorry kalau misalnya ada suara yang masuk, karena sebelah tetangga lagi ada proyek. Oke, kita langsung masuk ya ke pembahasannya. Nah, ini burayaknya yang nggak sengaja kesedot pas lagi sifon. Lucu ya, gerak-gerak gitu kayak cebong. Mungkin lebih tepatnya larva ya. Nah, setelah berhasil dibuahi sama si pejantan, itu telur usia 3 hari udah banyak yang bakal netes kayak gini. Dan beberapa ada yang putih pucat gitu. Itu kemungkinan berjamur dari air sih biasanya. Atau kadang ada yang bilang nggak kena gitu ya, pas lagi dipijat sama penjantannya mungkin nggak kena spermanya gitu. Tapi nggak tahu juga sih apa kemana itu larinya ya. Pokoknya intinya tuh berjamur lah gitu. Oh iya, ini telur keempat. Jadi 3 sebelumnya gagal. Pertama gagal karena dimakan, hilang semua tuh telurnya di hari kedua. Terus yang kedua itu putih semua karena gue tahu itu bakal dimakan gitu ya. Karena yang sebelumnya dimakan tuh yang pertama. Jadi yang kedua gue tutup lah tuh, gue jagain pakai kawat ya, kawat plastik gitu. Tetap gagal gitu, masih berjamur semua. Akhirnya gue belilah tuh mesin RO. Nah, di hari ketiga itu sebenarnya udah ada yang jatuh-jatuhan tuh ke bawah, ke kunnya. Ada juga yang ke dasar akuarium. Sebenarnya induk yang baik, yang bagus itu dia nyari anaknya yang jatuh tuh. Dia pungutin, diambil, terus dibalikin ke kunnya. Kayak dikelompokin gitu. Mungkin beberapa sih telur yang putih tuh, yang telur yang gagal tuh dimakanin sama dia. Nah, anak-anak yang jatuh tuh dikumpulin. Nah, di situ momen yang mendebarkan ya. Maksudnya pas anak itu masuk ke mulut induknya, kita nggak tahu nih bakal balik lagi atau enggak gitu ya. Maksudnya dimakan atau enggak gitu. Tapi diperhatiin, diobservasi lagi, terus ternyata tuh dikumpulin gitu. Setelah semuanya udah free swim, dipastiin lagi tuh masih ada nggak yang nempel di kun atau yang di jaring. Kalau udah nggak ada, kita udah boleh tuh angkat kunnya, dibilas gitu di wadah. Barangkali ada yang masih nempel sama sekalian jaringnya, buat ngebastiin ada nggak yang ke bawah gitu. Oh ya, ini pairnya pigeon sama turquoise. Nggak tahu turquoise atau mozaik ya. Nama juga baru ya pokoknya antara itulah. Cuman anak-anak yang ini maunya nempel di si pejantan yang biru ini, karena si betinanya yang pigeon, kayaknya si pigeon checkerboard ya, itu nggak bisa gelapin badannya, cuman paling di pin bawahnya doang. Jadi anak-anaknya tuh lebih dominan ke bapaknya, ke si pejantan. Karena mata si burayak ini masih samar-samar, jadi kita angkat tuh benda-benda gelap yang ada di tank, sisain induknya aja gitu. Kalau bisa tuh batu airstone aerator tuh copot aja gitu. Jadi tuh burayak tuh terbang-terbang, menclok di tempat-tempat gelap gitu. Bahkan kalau di bawahnya tuh ada kotoran, dia malah diem di situ, malah nggak mau nempel di induknya. Dan masalah mulai terjadi. Jadi karena si betina nggak bisa gelapin badannya, si induknya ini mulai kayak ngebully si jantan ini. Setelah gue cari tahu di grup, cuma 2 kesimpulannya, antara
si betina birahi lagi sama berebut gendong, sampai akhirnya didiemin 2 harian gitu. Mata si pejantan itu luka karena mungkin ngebulnya tuh ke mata gitu, nyerangnya ke mata. Jadi terpaksa kawat plastiknya tuh, kawat ramnya itu, bukan kawat ram ya, kawat plastik itu gua buka, gua buat sekat itu mereka, biar si budayaknya nih bisa lalu lalang gitu, pindah-pindah gitu. Selang 2 hari makan tetap berjalan normal, cuman si jantannya tuh akhirnya sampai miring banget, sampai gelap banget badannya, dan akhirnya gua karantina. Karena kan kemarin si betinanya kan mau gendong ya, jadi nih gue kasih nih anaknya nih ke lu nih, gantian gitu. Tapi ironisnya si emaknya nih gak betah gitu kelihatannya ya, dikejar-kejar budaya kayak gitu. Mungkin karena belum biasa, si pejantannya masih karantina ya, baru 1 hari kurang lah. Akhirnya daripada kasihan budaknya lari-larian, akhirnya gue naikin lagi tuh bapaknya ke atas, pejantannya ke atas. Nah yang betinanya ke bawahin, maksudnya dipisah gitu, jadi tinggal jantannya aja ya yang ngasuh gitu. Jadi kesimpulannya antara disekat sama dipisah gitu, antara jantan sama betina nih yang lebih dominan mana yang biasa gendong. Oke, segini aja dari gua. Buat video selanjutnya gua bakal update soal hari pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Makasih yang udah nonton sampai habis. Tetap sehat, tetap semangat, dan terima kasih.